Halo. Halo, Ko. Halo, tunggu sebentar. Halo. Halo, halo. Nah, suaranya cukup jelas. Jelas, jelas. Lagi di luar nih. Oh, eh si Ko Andrew-nya atau saya juga Kamunya. di luar, Bang. Oh iya, iya, Saya di oke. rumah. Oke. Ya, anyway, ya buat teman-teman, perkenalkan ini Ko Andrew dari Tokoin. Mungkin sebelumnya Ko Andrew boleh kenalin dulu kali, Ko. Ko Andrew ini Ya, siapa di Tokoin juga. Silakan. ya. Halo teman-teman semua. Saya Andrew Riyadi. Sekarang itu sebagai CMO-nya Tucoin. Jadi saya handle lebih marketing untuk community segala di sana juga di mana kita kenal dengan Bro Kejo ya. Jadi very happy to be here. Mau sharing-sharing aja dan ngobrol santai banget bareng Kejo dan mungkin timnya juga tentang Hmm, Tokoin dan seputar market-market gitu. ya, ya, salam kenal, Ko. Anyway, Karena gue pengen saya congrats dulu udah listing di Indodax kemarin. Ya, thank you udah support. ya, sama-sama. Nah, anyway, mungkin kita nanti bakal ngobrol-ngobrol tentang roadmap, karena teman-teman mungkin banyak yang kepo juga ya, roadmapnya kita koin. Karena kan kemarin istilahnya kita bahas eventnya itu mengenai Frontera, terus juga ada ngebahas juga tentang bakal listing di Indodax. Nah, apa berikutnya gitu kan? Mungkin teman-teman juga banyak kepo, karena banyak juga yang nanyain aku gitu kan. Oh, kok ini apalagi ini next story-nya gitu kan. Nah, jadi nanti mungkin kita bakal sharing gitu. Nah, mungkin uh, dari kok Andrew mungkin kita bahas dulu kali ya roadmap-nya kira-kira apa sih kok? Karena biar kita bisa bahas sesuai dengan poin-poinnya gitu ya. Yap. Jadi kalau dari Ya. Tokoin sendiri itu tuh kita ada launching roadmap baru yang kita namain itu roadmap 3.0 ya. Jadi dalam Oke. 3.0 itu seperti apa sih? Nomor satu itu kita ada yang namanya Tokoin Foundation. Tokoin Foundation Oh, itu berfungsi untuk menyalurkan dana dan capital yang diperlukan ke dalam project-project startup ataupun project yang sudah established sendiri gitu. Jadi kita akan membantu menyalurkan project-project tersebut ke dengan capital yang needed gitu. Yang what we can see itu yang dari Frontera ya. Jadi nah, kita invest ke Frontera, bantu juga mereka untuk dapat investasi segala dan in return itu toko kita menjadi utilize di dalam ekosistem mereka dan oke. itu hanya example nomor satu. Kedepannya kita akan ada project-project juga yang kita bakal coba bimbing dan kita akan coba investasi. Kedepannya toko akan terpakai di sana. Hari ini kita juga baru announce sebenarnya kita ada partnership dengan komunitas. Jadi itu mereka adalah crypto dan company yang nge-raise fund juga. Itu our very first Tokoin Foundation punya partners gitu. So Oke. exciting projects are coming. I hope itu yang kita akan selalu building di sana. Jadi uh, outside from building utility dari inside the company itself, kita akan build juga outside of the company. Jadi utilitas toko-token kita kebuka banget gitu. I see, menarik. Terus Tapi terus ke gimana? ya Silakan. mau bahas roadmap lagi atau mau satu-satu nih kita. Jadi Nanti kita bahas satu-satu after mungkin kalau udah bahas roadmap-nya kali ya. oke, jadi terus roadmap kedua itu Hmm. sebenarnya kita lagi exploring menjadi layer 2 solution. Itu Ya. kenapa itu? Karena kita layer 2 solution bisa banget membantu orang untuk develop dapps with safety and of Hmm. course like uh, cheap gas fee gitu. Jadi itu Ya. nomor dua. Terus nomor tiga itu sebenarnya kita juga lagi mau integrasikan ke network-network baru. Kenapa kita menintegrasikan ke network baru itu seperti yang kita lihat kita bikin with ERC20. Terus kita ada bikin di BEP20. So next kita mungkin akan ekspor di Solana, di Tezos dan segala-galanya. Jadi kenapa ini kita mau membuat ini? Jadi kita membuka ekosistem toko token sendiri itu ke beberapa uh, Hmm. network-network ini Network. untuk mengembangkan lebih lagi dari toko begitu sih. Sama kita juga ada planning yang kita mau banget itu tuh sebenarnya global market expansion ya.
Jadi kita bakal ngobrol sama exchange existing dan juga dari seperti yang DEX juga untuk mengintegrasikan toko lebih widely available di semua ini begitu sih. Gitu. Berarti kalau kita ngebahas yang pertama itu kan Token Foundation. Berarti Token Hmm. Foundation itu salah satunya adalah Frontera. Yes, salah satu project yang kita invest dari Blockcon Foundation itu adalah Frontera Nah, sendiri. mungkin kita sedikit ngebahas tentang Frontera lah ya, supaya Hmm. nggak terlalu. Nah, Frontera itu sebenarnya, nah ini aku menarik sih sebenarnya. Kan Tokoin itu melihat metaverse gitu kan kemarin, metaverse itu masuk ke metaverse. Nah, kenapa sih Tokoin mencoba untuk kayak, oh ini metaverse ini kayaknya memang oke nih, dan terutama abis itu invest lah ada Frontera gitu. Nah, gimana point of view Oke. dari tim Tokoin untuk tentang dunia metaverse? Ya, jadi kalau mungkin saya agak sedikit balik kali ya. Jadi kalau Hmm, dari Tokoin sendiri itu tuh kita ya, selalu as a company kita mau at the center of development of all blockchain industry related product hmm, gitu. Jadi from the very beginning kayak we see the rise and maybe I don't know maybe fall of DeFi punya season, terus ada kayak the rise and rise of NFT punya season, and then Metaverse punya season gitu. Jadi Tokoin sendiri itu kita timnya selalu learning and adapting juga in a way. Jadi kita tuh selalu mereview project yang ada potensi yang kita pikir bisa banget mengutilize token kita ini nih. And hmm, then itulah datang a chance which is Frontera gitu. Nah, terus kenapa sendiri ada NFT dan Metaverse sih? Karena menurut saya sendiri itu kalau dari NFT itu tuh utility-nya sekarang bisa dibilang lumayan minimal ya. Karena kenapa? betul. Karena itu NFT sebenarnya teknologinya tuh bisa berkembang jauh dibanding ini gitu. Kayak sekarang kan maybe dari play to earn gaming atau PVP yang profile picture project gitu. Tapi sebenarnya dari teknologi NFT itu bisa ke depannya maybe buat surat tanah, bakal Betul, legalitas betul. untuk you know confirming the legitimacy of every asset we can see now in the world bisa dibilang gitu kan. Hmm, Nah, untuk setuju. metaverse sendiri itu kita mengkonsepkan begini. Jadi kalau di COVID itu kayak pengalaman diri saya sendiri juga I haven't seen my family for like over 3 years now gitu loh. Jadi how do we connect more than video call gitu kan. So Ya, the coming out of the metaverse where we can connect in a way dari sisi digitally yang lebih apa dibilangnya yang lebih lebih mendalami lah gitu ya. Jadi hmm, lebih hmm. mendalami, lebih ada interactionnya. I think it's a very interesting concept. That's why we believe in what Frontera vision and mission is to make that reality. Makanya lah kenapa kita bekerja sama dan investasi ke sana gitu. Oke. Nah, berarti nanti nggak cuma Frontera lah ya yang harusnya yang bakal diinvest gitu. Yep. Nah, tadi aku dengerin kok Andrew itu ngomongin tentang as a company. Berarti Tokoin itu sebuah perusahaan. Ada Oh perusahaannya kok. iya, ada dong. Karena kayaknya banyak Ya, teman-teman kan mungkin yang belum tahu tuh. Nah, gimana mungkin boleh di-sharing nggak sih tentang Tokoin ini oke. gitu? Dari top point itu kita pertama mulai walaupun sebelum saya join itu sebagai mereka mau dan kita mau nge-solve itu yang problem yang MSME ada gitu. Tapi Ya, setelah years go by kita melihat bahwa hey actually itu lebih blockchain industry itu besar sekali dan banyak orang yang belum mengenal blockchain gitu. Jadi kita our goal now itu visionnya untuk mengintegrasikan dan membantu dari government atau individual atau company ke dalam blockchain sendiri dan we want to educate people about blockchain and how beautiful the technology is and how futuristic it can be. And juga dari sisi kita itu kita ada about 20 developers di Vietnam, blockchain developers, dan tim kita dari CEO kita sendiri Welly, his experience in blockchain developer, uh, dan juga ada CEO kita Eddie ya, which you know him juga, he's been experienced in crypto world as well gitu. Jadi itu sih dari kita. Jadi company kita itu lebih bisa dibilangnya tepatnya solution teknologi blockchain solution company dengan adanya toko token untuk membantu semua solusi ini gitu.
Berarti salah satunya bisa dikatakan bahwa uh, Tokoin itu sudah perusahaannya sudah memang legal di Indonesia ya. Ya, kita juga ada support dari government Indonesia juga sih. Ya, Jadi it's all the information you can find on our website. Jadi ya, ya bisa oke, dilihat di sana semua. betul. Nah, BTW tadi kan support dengan government. Oke, tapi aku juga melihat support bahwa Tokoin juga di support dan salah satunya advisernya itu adalah CEO Kucoin gitu kan, Kucoin. Itu benar nggak sih? Ya, benar itu Oke. benar. Jadi itu pertama itu bisa dibilang kita listing pertama tuh di KuCoin gitu loh. Jadi is something back in the days itu kayak wah kok bisa kalian di KuCoin gitu loh. Hmm. Karena kenapa kalau bukan bandingi atau gimana gitu, tapi kayak banyak local token itu mulainya dari Indonesia sebelum Hmm. ke global kan. Kalau kita Betul. malah kebalikan gitu loh. Kita Dari dari global. global baru masuk balik ke Indonesia itu pun tahun ini pas waktu udah ada Indodex kan gitu. Ya, Jadi betul. betul itu Johnny sendiri itu is a very good friend of ours. Jadi Ya. we have advice from him, kita dapat banyak insight, kita juga dapat banyak kayak dibukain channel lah ya bisa Betul. dibilang dari si Johnny-nya sendiri. And he's been quite involved in what we do and because kita share the same value gitu. Jadi Ya. dari Tokoin sendiri itu we have a lot of great partners yang share the same value which we want to bring blockchain as a whole to the community gitu. Hmm. Nah, kalau ngomongin KuCoin tadi sudah listing kan, maksudnya dari global dulu, dari itu kan KuCoin dulu ya. Boleh tahu dong, KuCoin itu dari kapan sih kok listingnya? Dari tahun berapa listing di KuCoin? Pas KuCoin pas Toko started gitu is about 3 years now I 2019. think. Iya 2019. Hmm. I see. Nah, menarik. Nah, BTW, boleh tahu nggak sih kok apa sih kira-kira misi dan visi mungkin khususnya untuk toko, terutama untuk Indonesia ya? Karena kan kita kan ngomongin tadi government mendukung nih untuk di Indonesia gitu Mm-mm. kan. Nah, kira-kira targetnya atau visi misinya dari sisi Tokoin, terutama untuk Indonesia-nya dulu nih, kita nggak ngomongin di luar lah. Itu Mm. kira-kira gimana sih? Bisa di-share nggak? Oke, kalau kita ngomong visi misinya dari utilitas token sendiri atau Hmm. apa nih? Biar Mungkin enak kita ya mungkin dijelasin. kita ngomongin ini ya, kira-kira nanti di Indonesia kira-kira bisa utility-nya mungkin bisa apa, terutama mungkin mau bantu apa sih dari sisi Tokoin gitu loh untuk Indonesia, karena kan istilahnya kan ini benar-benar yang kita sebut karya anak bangsa gitu kan, karya Hmm, anak iya, bangsa yang memang punya utility dong, nggak cuma sekedar mungkin maksudnya beli doang gitu, beli dan jual doang gitu loh, iya, pasti iya. ada dong targetnya kan Iya, jadi maksudnya. kalau dari target kita sendiri itu Hmm. sebenarnya itu kita mau jadi, like I said, kita sebenarnya itu solution dan blockchain company ya. Jadi kalau dari target kita itu ke depannya toko itu akan membantu banget dalam sisi dari payment Ah, atau oke. dari sisi authentication atau segala macamnya gitu loh. Jadi yang kita melihat itu yang one problem that we solve itu sebenarnya pas Pantera start itu mereka bingung nih, gue perlu token gitu loh, tapi token Ah, gue mesti promosi lagi, belum ada likuiditas, orang belum mengenal agree. itu gimana gitu loh. Nah itulah dimana token toko kepake kan gitu. Jadi Hmm. kan kita udah from the get go gitu, wah P2E-nya ini udah ada token yang jelas gitu loh, udah ada likuiditasnya segala macam gitu. I see, Kayak I see. Kejo sendiri kan pasti banyak tahu P2E juga kan, jadi Baik. kalau mulai dari awal-awal banget kan orang kayak wah ini tokennya bisa jadi apa ini gitu kan segala, jadi agak lebih bimbang belum ada itu, jadi that's what we are trying to do juga sih. Nah, sih. Berarti memang pinginnya supaya tokoin ini bisa ngebantu untuk bisnis apapun itulah nantinya ya. Buat Iya orang yang mau start di betul. blockchain. Berarti nanti kita Yes. sebutnya tokoin bakal punya ekosistem gitu dong. It's in the works and in talks. Saya nggak mau kasih janji palsu ya bisa Ya, 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 dibilang betul, betul, betul. ya. Setuju, setuju. Jadi bukan pom-poman gitu loh. Hmm. Dari hari ini juga ini lebih kayak sharing dan lebih Ya. edukasi lah, bukan pom-poman gimana gitu. Hmm. I see. Nah, yaudah kalau gitu aku pengen tahu nih, ini kan banyak banget
terutama di komunitasku tuh banyak banget yang punya tokoin juga lah. Nah, sekarang katanya kan kemarin tuh dulu tokoin apa mau staking tokoin tuh rada susah kok karena selalu Mm-mm. habis. Nah, mungkin ada Yep. info nggak sih kira-kira untuk staking itu gimana, di mana juga mungkin? Silakan. Ya, jadi kalau sekarang itu yang staking yang kita selalu ada itu di Mighty Wallet, itu Oke. aplikasi digital wallet kita yang udah kita develop. You can store Bitcoin, Hmm, Ethereum, and ya. etc. di dalam sana. So that's where one place yang bisa staking. Sekarang pun kita sebenarnya lagi ada staking program nih sama KuCoin gitu loh. Hmm, Jadi is a long staking program for 3 months yang kita baru start. I think is expiring tomorrow ya. Jadi kalau teman-teman yang belum stake mungkin bisa check out coin, tinggal di earningnya gitu, tinggal kita tulis toko akan keluar gitu. Jadi isi. itu Oke, KuCoin. promosi-promosi yang kita akan selalu adakan lah dengan KuCoin gitu. Oke. Itu kemarin aku dengar ada Pool X, itu apa ya? PoolX itu sebenarnya company yang memanage staking campaign-nya Hmm. KuCoin gitu. Jadi Oh, I is see. is inside the KuCoin ecosystem itself. Oke. Mereka yang develop dan they have the coin yang akan menambah extra reward, misalnya bisa stake, misalnya ya bisa stake Ethereum dan juga dapat full X gitu, sama seperti toko Hmm, sekarang, you can stake your toko and get full X punya token juga, jadi it's double gitu. I see. And I see, I see. nggak tahu pernah lihat ya yang waktu kita ada lagi promosi sama Frontera itu sebenarnya ada staking, bisa dapat toko, bisa dapat full X, dan bisa juga dapat NFT Frontera gitu. So, we help Frontera sampai ke sana gitu lah, maksudnya sampai ke I KuCoin see. juga gitu. Jadi, wah, they were very happy with that juga sih. Nah, kemarin kalau nggak salah di Realm atau Frontera itu bisa staking juga dan dapat toko ya kalau nggak salah. Iya, betul. Sekarang I think Oke. dia live perlu 3 NFT, terus ada toko Ah, daily price poolnya, dan they are in the midst of developing the game, which I hope will come out very very soon. Exciting juga sih itu. oke. Anyway, ada yang nanya tadi itu roadmap white paper dari 2019 apakah sudah terrealisasi semua kok? Kita Mungkin akan ada ya. yang baru, akan kita rilis very very soon. Ya roadmap 3.0 ya. Yep, yang akan lebih mendalami lah. Nah, pertanyaannya mungkin berikutnya tadi ini ya kok. Kira-kira story apa sih yang bisa kita tunggu, kita ya maksudnya kita sebagai investor yang kayak menunggu apa nih gitu loh. Kita kan kepo juga nih. Nunggu apa? Nunggu nunggu event Nunggu ada nggak? event-event untuk kedepannya sih, kita lagi ada in talks about having NFT project lagi, tapi Hmm, itu hmm. saya belum bisa Ya, disclose banget. A few oke. bisa dibilang celebrity NFT akan lagi Ah, mau join, tapi we still in the talk, ya, so I won't spoil it so much. Terus kita juga lagi membangun untuk stake utilitas toko token sendiri yang seperti saya selalu itu. Jadi it's always gonna be our priority oke. lah gitu. Sama global expansion itu kita pernah rilis yang soal kita lagi mau ekspansi ke India ya. Jadi kita sebenarnya ada Ah, partner di sana juga yang mengundang toko sendiri untuk ke listing di India. Jadi we'll wait and see. Everything is still in the talks. Saya nggak bisa terlalu spill ya, terlalu banyak setuju, juga setuju. gitu. Oke. Ya, kemarin aku memang ada lihat juga kayaknya Tokoin ada masuk ke India juga gitu ya. Terutama Ya, we Tokoin did an India ya. EMA. Ya, kita juga ada dari Tokoin punya India, Tokoin, KuCoin punya AMA. Waktu itu kita masuk, very warm welcome dari mereka. Jadi we'll see how it goes. Hopefully I can release the news very very soon. Jadi bisa, people excited about it, dan we will keep building dari sana gitu. Tuh, ada pertanyaan bahkan bakalan bikin market NFT sendiri nggak? Itu dari sisi Frontera mungkin ya. Jadi mereka itu ada in the plans of developing own marketplace yang itu akan ada Oh ya. utilitas toko-tokoan lagi, di mana Hmm, membeli NFT Frontera di second hand market itu memakai toko-tokoan sendiri toko. begitu. I see, I see.
Katanya juga Frontera kan bakal jadi game play to earn dan nanti bakal dimainkan dengan Tokoin ya harusnya. Ya, kita jadi utility Betul. token dan reward token dari Frontera ecosystem sendiri, begitu. Oke, betul, betul, betul. Oke. Ya buat teman-teman kalau mau bertanya silakan di kolom komentar. Nanti kita bakal bahas juga ya. Nah, oke. Kita mau bahas apa lagi nih kok? Kira-kira kok? Market gimana nih, bro? Market tuh. Market gimana nanti? Market nanti mungkin kita bakal bareng sama tim ya kali ya. Karena kita bakal ngebahas. Tapi so far kalau ngomongin market, terutama perang ya. Kan kalau kita lihat sebenarnya dari dulu kan Ukraine sama Rusia itu kan sudah melegalkan Bitcoin kan. Mau Crypto, betul. Ukraine sudah, Rusia Rusia itu memang sudah oke gitu, udah oke loh Bimbang positif ya, gitu kan. Iya bimbang bimbang, banget tapi mereka. sebenarnya betul, tapi sebenarnya mereka sudah positif dengan dan positif dengan Bitcoin itu oke gitu kan. Dan donation event kemarin pun kayak semuanya kan sudah ngeblok Rusia, tapi si Rusia ini Bitcoinnya masih boleh nih diperdagangkan di cek gitu kan, karena banyak yang Iya, menolak untuk ngeban kan kemarin. Jadi betul. menurutku Dari itu Coinbase, masih positif. Binance segala ya. Hmm. Terus kemarin sekarang mau transfer kemana? Kalau global ya pakai itu sebenarnya. Cuman kalau ngomongin sekarang itu mungkin bisa dibilang sideways, bisa juga dibilang uh, berita banyak lagi bully sih sebenarnya. Cuma mungkin lebih ke arah volatile dulu sih, karena kita lihat ada positif, ada negatifnya. Kalau kita ngomongin positifnya, Ukraine dan Rusia, terutama dunia itu sedang melihat si kripto ini kayak oh iya ya kalau gua perang ini gua harus simpan kemana gitu kan, karena bank Iya, aja sudah di freeze gitu kan gitu. iya. Jadi melihat itu oke, tetapi di lain hal malah kayak kasus dari perang ini jadinya mungkin jeleknya ini ya, mereka bisa tarik duit jadinya volatile gitu loh, si Rusia Iya. atau mungkin si Ukraine gitu sih. Tapi nanti bakal detail-detailnya kita bakal bahas di market update yang bareng sama tim. Nanti bakal lebih menarik kok. Gitu. Mantap, emang mantap nih gitu. Ya, oh ya, kira-kira ada ini nggak sih kok plan kan Tokoin itu kan di Indodax masih IRC ya. Kira-kira Hmm. BP20-nya gimana? Oh, yeah, it's coming, it's coming. Hmm, ya, It's on I don't know progress if lah I ya. can say this live, tapi yeah, it's part of the deal lah. It was Ada lah. part of the deal. It was part Oh, of the deal. karena Jadi banyak yang menanyakan lah, oh ini gimana, ini belum bisa BP20 nih gitu kan. ya. RR Gitu. gimana? RR tuh siapa ya? Itu siapa tuh? Nah, oke. Terus ya, anyway kalau untuk Tokoin itu sebenarnya kan ada Tokoin global sama Tokoin Indonesia nih. Hmm. Sebenarnya Tokoin itu Indonesia atau global sebenarnya? Kita itu lebih kayak, oke, kita nggak akan event bahwa kita itu lebih produk anak bangsa yang Iya, mencintai Indonesia lah ya, ya bilang no ya, matter how far I go selalu ya. close to the heart itu pasti Indonesia kan gitu. Jadi kenapa kita ada dua juga begitu dan kenapa kita dari global baru masuk ke Indonesia itu Hmm, sebenarnya kita mau menyalurkan global punya investor dan segala macam dan melirik ke Indonesia untuk membantu Indonesia begitu loh. I Jadi kenapa kita ada selalu dua Tokoin global dan Tokoin Indonesia gitu. Tuh. Dan kalau menurutku juga, walaupun kita koin Indonesia, tetap kita harus mendatangkan koin apa dari luar juga ya. Kalau enggak, dari mana liquidity-nya gitu kan, dari mana bisa menaikkan Betul, harganya gitu kan. Karena betul. memang gitu sih. Terutama ya maksud intinya sih kalau kita ngomongin koin kita nggak bisa cuma Indonesia aja. Kalau cuma Indonesia aja, semua orang pasti kita ngomongin semua orang juga pasti pengen to the moon kan. Untuk to the moon itu ya Hmm, kita perlu liquidity gitu, money flow. ya. Oke, gimana kok kalau gua invite teman-temanku yang dari tim buat ngebahas mungkin secara Ya, apa? yep, Oke, yep. oke ya, kita invite ya. Ya, of course, Mungkin kita it's bisa okay, let's diskusi go. juga. Iya, jadi ngobrol Oke. santai aja kita ya. Hmm. Woi, kemana nih mereka? Aku panggil dulu. Ya. Uh, oke, sebentar.
Ini satu temanku Kevin Billy itu bakal ngebahas tentang teknikal nantinya. Mana dia? Oke. Anyway kok siapa namanya Andrew itu Mm-mm. tinggal di Indo atau di Singapura? Currently in Singapore. Dulu sempat di Jakarta, I study in Singapore and then I went back to Jakarta. Terus ada COVID begini, so I moved to Singapore. Sekarang lagi di Singapura. I see, I see. Ini aku invite mereka kok nggak bisa naik ya? Sebentar ya teman-teman. Oke. Hmm. Bro Kejo sendiri lagi di mana nih sekarang? Ya, aku lagi di Pontianak di kampung halaman. Waduh, mantap. Lagi coba. Udah lama juga nggak balik sih. Tinggalnya biasa di Jakarta. Ya, aku Jakarta. Nanti minggu ini balik juga. I see. Hope to see you when I come back someday. Ya, aku juga ingin ketemu nih sama ini teman-teman ya Frontera juga lah. Apa si Tokoin. Iya. Wah, ada Bro Sydney lagi join. Halo, halo. Oh ya, buat teman-teman silakan kalau mau bertanya di kolom komentar ya. Ini nah, kok BTW kira-kira kan gini, si Tokoin itu kan bakal dipakai banyak nih utility-nya nih. Nah, gimana sih Hmm, ada what do you think? Karena menurutku tuh kayak Tokoin tuh saat ini masih istilahnya banyak yang dipakai tapi buat kayak contohnya kan staking gitu kan. Staking dapat uang dapat koin gitu kan, token. Terus abis itu biasanya mereka kayak rilis atau mungkin kalau pas naik masih cuma untuk tradingin. Kira-kira gimana plan Tokoin untuk bisa keep keep investornya supaya ya Tokoin ini bisa loh dan good for invest nggak cuma trading aja sih gitu lah. ya. Jadi apa itu balik lagi yang tadi yang I spoke about ya. Itu tuh we are not stopping in development kita itu not stopping in educating the market. Kita mau build work from the ground up in the way gitu. Kalau bisa lihat itu postingan kita sekarang di Instagram itu tuh we make it in the sense of education juga tentang dari beberapa pihak blockchain industry as a whole gitu loh. Jadi apa sih utilitasnya blockchain? Kenapa harus blockchain segala? Jadi kita uh, I always believe you don't invest in something you don't understand gitu loh. Ya, Kita nggak mau terlalu gimana bilangnya or bisa dibilang kadang orang manusia kita tuh kadang aneh juga. We will not learn unless we lost gitu kan. Jadi ya bisa dibilang kalau kita naik terus kapan belajarnya gitu. Tapi kita nggak mau begitu juga gitu. Kita mau ada edukasi, kita mau ada development yang benar-benar ada gitu. Jadi betul. that is something yang kenapa kalau investor ke kita gitu dan why I always tell our community sebenarnya we are super thankful for them to support what our vision and mission is dan we just keep working hard itu never lies and
kita akan selalu di sini gitu. We are here to stay and we are here for the future gitu. Jadi that's what I think. Aku ingat dulu sekitar 2019-2020 itu si Tokoin rajin banget tuh ngajarin sesuatu kayak tentang dunia blockchain gitu-gitu. Itu kira-kira ada nggak sih event-event kayak gitu lagi untuk para komunitas gitu sih? Karena menurut aku sekarang tuh gini kok, Kedepannya pasti ada. di apa namanya di Indonesia ini tuh benar-benar kan lagi banyak banget yang blockchain dan lain-lain, tapi mereka nggak paham dengan apa itu blockchain dan lain-lain sih. Yeah. Bakal ada ya? Jadi just to share a little bit, sebenarnya a few days ago itu I was interviewed by Tech in Asia gitu loh. Ini sharing aja lah sekalian gitu. Tech in Asia sampai mereka tuh tanya market blockchain di Indonesia itu sebenarnya seperti apa gitu loh. Kenapa kita bisa dibilang dari Indom sejajar dengan maybe Filipina atau Vietnam gitu kan. Jadi I always believe itu kayak we have to keep learning and chase them in a way. Jadi foundation blocknya kita harus ada. Jadi dari learning dulu baru understanding, and that's how we get there gitu kan. Jadi that's what I think sih. Halo bro. Halo. Halo. Kita kenalin si Ray. Salam kenal. Nah, kenalin ini Ray dari tim kita. Hah? Ini trader kaya pakai Prada. Oke, kagak. Oke, jadi ini Ray, biasanya kita bakal ngebahas makro sih kok, untuk makro tentang kripto gitu. Nah Ray, mungkin boleh share mungkin Ray untuk makro hari ini? Oke, kalau dari pergerakan market minggu lalu, sebenarnya dari pergerakan di IG Live ini susah ya, nggak bisa share screen, nggak kayak di Zoom biasa kita mingguan. Iya. Bentaran itu cat. Jadi minggu lalu kan kita bisa melihat candle tongkat Songgokong yang tinggi gitu kan, tanggal 28 Februari yang naik 14%. Pada saat itu gue udah, ini kalian jangan FOMO dulu gitu loh, ini kayak ya naik, belum ada yang udah bottom, which is reversal pattern, abis itu ada yang bilang udah sangat yakin bahwa udah mau roket, dan pada saat itu gue udah bilang bahwa sebenarnya pergerakan market itu naik ini untuk melanjutkan penurunannya, dan benar dari minggu lalu dan yang udah di instruksi untuk reduce position atau short, congratulation, karena pada kita lihat swing high last week itu terjadi di 2 Maret dan benar akhirnya turun gitu loh. Terus untuk pergerakan short term-nya nanti gue akan jelasin, tapi ada beberapa sentimen yang harus kita perhatikan untuk bulan ini. Yang pertama, good news-nya last week di saat Jerome Powell udah memberikan speech, dia udah menekankan bahwa most likely kita akan menaikkan interest rate 25 basis point di next FOMC meeting, which is sebenarnya for me is good for the market, karena again, market doesn't like uncertainty. Di saat Jerome Powell udah memberikan nggak sedikit bahwa 25 basis point yang akan diambil, itu ya bagi mereka yang trading, yang di udah nggak ada kerancuan, karena kan takut si Jerome Powell a bit hawkish 50 basis, nggak mungkin, karena sekarang lagi perang, terus harga komoditas yang rally yang sangat kencang, jadi ya memang 25 basis point itu akan diambil. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan 25 basis point terus? For me, kayaknya kagak, karena kita lihat harga komoditi yang rally yang terlalu kencang, for me ini terlalu kencang, dan pasti reflected on the CPI upcoming for the next few months di CPI index, which is ini juga bisa menjadi momok bagi Jerome Powell. Oke, mungkin di sini 25 basis point, tapi the economic situation udah better,
mungkin jalur hawkish yang bakal diambil karena it's not easy actually penurunin CPI index dari 7,5 ya, or even di bulan ini gitu untuk nurunin sampai ke target Jerome Powell ke 3% gitu. Jadi untuk pergerakan BTC itu sebenarnya lumayan cukup tertekan in the next few months. Nah, terus aduh, mana where's my slide? Terus kalian nanya tuh, kenapa minggu lalu yang tanggal 3 sampai tanggal 4 BTC-nya bisa turun sampai 7%? Itu sebenarnya salah satu indikasinya itu karena adanya news yang bilang ada perang di Ukraine nuclear power plant kan. Jadi mereka takut, oh apakah ini perang nuklir bakal terjadi gitu. Makanya mereka beberapa yang mau lebih risk averse, mereka menjual risky asetnya, terutama juga yang uranium stock related juga itu terjadi sell off pada tanggal 4 Maret yang lumayan gede gitu loh. Jadi ya itu salah satu faktor kenapa BTC last week tuh sampai turun hampir 8% di tanggal 4 Maret. Terus di sini last week ada juga berita dari Bloomberg yang bilang oh oil price might reach $185. Ini mungkin bisa, but I don't think it will. Tapi ya ini juga memberikan sentimen yang buruk juga kepada angka inflasi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pergerakan harga cryptocurrency. Kalau seandainya kalian bertanya, sebenarnya kan kita ini sell off ini kan terjadi juga di saat COVID kemarin kan, kayak Black Swan dulu turun sampai ke low-nya ke 78.000 gitu. Kalau seandainya kalian nanya, COVID crisis dibandingin sama perang kayak gini, sebenarnya yang mana yang lebih buruk gitu. Kalau for me, kalau sebenarnya kasus yang kita alami sekarang ini itu sebenarnya lebih memprihatinkan ke ekonomi daripada COVID. Karena perang ini itu terjadi literally during or literally after kita mau bilang COVID ini sebuah endemi. Kalau seandainya pada saat COVID kemarin, yes, it was bad to the economy, tapi pada saat itu tingkat inflasi nggak setinggi ini. Maka Jerome Powell ya bisa memberikan suntikan dana dan menambah likuiditas ke market yang membuat harga kripto juga bisa naik tinggi gitu kan karena ada suntikan dana likuiditas ekstra. Tapi pada saat ini, di saat ada geopolitical issue dan di saat angka inflasi juga udah tinggi, apa yang bisa Jerome Powell lakuin gitu loh? Karena perang itu sebenarnya di luar kuasa Fed untuk bisa overcome the problem. Biasanya kalau Jerome Powell untuk turunin interest rate lagi atau mencetak uang itu kan it's very unlikely karena kita udah ada di dalam situasi ultra low interest rate. Terus kalau udah likuiditas di market itu udah terlalu tinggi. Jadi itu udah nggak mungkin dilakukan Jerome Powell pada saat permasalahan yang terjadi pada sekarang ini. Jadi the only thing that untuk menahan krisis ekonomi ini ya untuk nggak hoki saja it's actually udah good gitu in the short run ya. Tapi dengan doing itu juga sebenarnya membuat inflasi juga bakal terus tinggi ke depannya. Jadi sebenarnya ya it's actually hard juga buat kita juga nggak tahu kayak gimana is again dari on-chain gak naik, oh I'm very convinced with TO, tapi di saat harga turun, I'm starting to wonder if it's a good asset to hold for the next few years gitu kan. Di saat kali
if you are confident with this asset, apapun kondisinya, kalian pasti harus confident dan percaya akan aset ini. Again, dari on-chain analysis yang udah kita kasih di market update last week, there's nothing to worry about. Malah kalau kita lihat dari dari kuadran, kalau kita lihat dari on-chain analisisnya, is actually a good time untuk kita nambah muatan di investment long term-nya. Terus, nah perang inilah menurut gua yang ini kan sebenarnya perang outside dari thesis bahwa kelanjutan rally. Ya, you need to see your own trading view. Karena ini nggak bisa. Kalau seandainya kalian lihat pola konsolidasi dari kripto dari bulan Januari sampai sekarang, ini sebenarnya lagi ranging. Tapi kalau seandainya kita lihat dari risky aset sebelumnya, lain seperti Nasdaq Composite, malah mulai dari Januari sampai sekarang, itu tendensinya membuat pola descending channel gitu, dan membuat lower low and another lower low gitu loh. Jadi sebenarnya untuk kita nggak break support BTC di harga kurang lebih 34.000 itu sebenarnya pun udah bagus gitu loh. Berarti kita juga bisa bilang pergerakan BTC ini pada saat ini tuh lumayan kuat, karena ya di tempat lain terjadi sell off gila-gilaan. Even kalau kalian lihat dari indeks FTSE atau DAX Jerman, atau even Hang Seng Index itu udah sampai even lower than the COVID March 2020 gitu loh. Jadi hopefully pola ranging di BTC ini bertahan, dan di saat perang selesai, ya we hope pola ranging ini bisa breakout ke atas. Nah, kalau kalian nanya pergerakan BTC short term kemana, kalau seandainya last week gue bilang pergerakan BTC itu ke bawah, which is emang benar, tapi kalau minggu ini gue lihat BTC bakal range dengan range yang nggak se-large, yang nggak segede minggu lalu, kurang lebih di kisaran di harga sekarang sampai 2.000. Jadi ya tapi ya untuk ke depan 3 hari ke depan sampai end of weekend, ya kelihatan mau dulu. Nanti habis naik ya bisa short lagi. Tapi ya untuk minggu ini short term movementnya naik untuk update di market update minggu depan. Terus last thing yang mau gue kasih tahu, important dates-nya, which is pada tanggal 10 Maret minggu ini, CPI Index bakal di-announce, which definitely CPI Index-nya bakal naik. Mungkin itu bakal menambahkan katalis ke pergerakan BTC movement yang gue initially bilang bakal ke atas. Jadi mau trading future pada tanggal 10 Maret, please be careful karena volatility akan tinggi. Kalian
memanfaatkan teknologi ini buat trading boleh ya. Jadi buy on weakness saja 363 36400, nanti di sekitar resisten di 39600 39700 itu mungkin waspada untuk kurangi posisi. Karena kalau kita lihat chart 1 jam ya, time frame jangka menengahnya, ini memang dia masih ranging-nya di sekitar itu, tapi membentuk broadening ya. Polanya ini semakin ke kanan, ini semakin lebar. Yang ini menandakan bahwa adanya volatilitas, memang buying power-nya cukup kuat gitu ya, tapi ketika dia turun, itu orang-orang masih cenderung panic sell. Makanya ranging down-nya ke bawahnya itu cukup lebar. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Kelihatannya memang ini market masih cukup wait and see ya, karena memang masih terus 3 kali ya, udah 3 kali ngetes 39600, 39700 itu masih belum break. Ya, memang dia sudah terlihat ada bullish divergence ya, MACD, di mana harganya membuat lower low, MACD-nya membuat higher low. Sebenarnya bagus, tapi mungkin untuk konfirmasi sebaiknya kita tunggu dia benar-benar bisa break sekitar 39700 itu ya untuk bikin new high. Mungkin setelah dari itu kita baru bisa pegang agak panjang untuk long ya dengan target ke 44 sampai 45.000. Nah, tapi selama itu belum break, gue pribadi prefer untuk buy on weakness ya, untuk cicil di bawah. Tapi ini untuk porsi yang investasi. Nah, untuk trading kita bisa tunggulah setelah buy on breakout supaya nggak lama. Kadang-kadang khawatirnya ketika kita masuk nunggu lama, terus nanti tiba-tiba FOMC meeting, nanti tiba-tiba nggak bagus, udah nunggu lama, udah gitu drop lagi, cut loss lagi gitu kan. Nah, itu yang kita coba avoid lah. Jadi sudah breakout. Itu untuk BTC. Jadi itu level-level yang perlu diperhatikan. Terus untuk Ethereum, untuk ETH ini kurang lebih, sebenarnya mirip ya, tapi kita lihat ETH ini relatif agak sedikit mulai berbeda lah ya sama mungkin kalau kita kayak BNB juga nih modelnya. Jadi kadang-kadang kayak ada koin-koin atau token-token tertentu yang geraknya, kalau kita lihat, kalau perhatiin tadi ngobrol sama teman, oh memang kurang lebih secara keseluruhan koin-koin mengikuti BTC, tapi ada kalanya itu ada koin atau token yang ketika ada news, ada sentimen bagus, itu bergerak bisa lebih bagus gitu dari BTC. Mungkin ada satu BNB itu udah malah dia berhasil bikin new high ya. Beda sama BTC yang memang masih belum berhasil bikin new high. Terus kalau kemarin ada contohnya Phantom ya. Phantom ketika ada news ditinggal sama foundernya, itu juga ada tekanan gitu sama mereka. Nah, ETH ini kita lihat bentuknya memang masih mirip sama BTC. Cuma memang penurunan dia itu sampai ke support yang cukup kuat di sekitar 2.500. Kalau tadi kan BTC belum sampai ke sana. BTC mungkin tadi di sekitar 36 sekian ya. Kalau si ETH-nya udah kena duluan nih di 2.500. Nah, jadi sebenarnya 2.500 ini di tim premium juga sudah infokan ini adalah salah satu support yang kuat ya. Di bawahnya itu ada sekitar di 2.300 untuk buy on weakness-nya. Jadi mulai masuk cicil ya dengan resisten di sekitar 2750 sampai 2760. Itu resistennya. Sebenarnya untuk posisi trading udah boleh mulai kurangi posisi. Untuk nanti kita masuk lagi ketika dia turun ke supportnya di sekitar 360-an. Ya, itu ranging sideways-nya. Dan sepertinya sih kalau lihat candle di 1 jamnya, sekarang udah ada candle merah yang lumayan besar ya volumenya. Mungkin nanti kita akan lihat kalau misalkan satu candle merah lagi terbentuk, kemungkinan besar most likely swing high-nya akan terjadi. Ya, itu yang perlu teman-teman waspadai. Jadi di posisi sekarang, untuk teman-teman yang mau future, gue lebih prefer untuk short BNB. Karena dengan risk yang cukup kecil, kita bisa dapat reward yang relatif lebih besar. Itu untuk BNB. Terus mungkin update untuk alts juga ya, untuk Luna, yang sebenarnya juga geraknya kemarin itu cukup tinggi ya. Bahkan ninggalin teman-temannya gitu ya, teman-teman altnya atau even big caps-nya dia udah benar-benar break. Setelah itu
belum ada koreksi besar, dan mungkin 1, 2, atau 3 hari terakhir gitu dari awal Maret minggu pertama itu swingnya sudah mulai confirm ketika dia breakdown 86. So untuk teman-teman yang trading harusnya dari area ketika dia jebol 86 kita sudah kurangi posisi ya, udah nggak ada posisi untuk ngambil lagi di bawah. Ya, dan sekarang memang dia terus konsisten bikin lower high, lower low. Kelihatannya masih belum ada tanda-tanda berhenti ya. Jadi kita wait and see dulu ya untuk Luna sampai nanti ada reversal. Kurang lebih target penurunan itu ke sekitar 61 sampai 65. Itu target support yang selanjutnya. Lalu sedikit juga update untuk Phantom ya, yang kemarin sempat ada atau enggak, dan sebenarnya mungkin itu hal yang biasa lah ya ketika salah satu founder atau ya keluar dari project ya. Karena kita nggak pernah. Jo masih belum on ya? Udah nih. Suara gue udah masuk. Udah. Masuk Jo. Ini sorry banget nih, soalnya wifi. Kalian jelas semuanya, cuman dari mungkin pas teman-teman malah lihat mungkin guanya ada. Ya, thank you mungkin Kevin Billy. Oh ya, kau kenalin nih Kevin Billy. Ini temanku juga yang ngebantu teknikal, bahas tentang teknikal gitu. Nah, kalau dari kau ini sendiri, itu ada yang mau ditanya nggak? Mungkin dari sisi makro atau ininya, teknikal. Putus-putus ya suaranya. Iya. Kita coba ini ya. Suaranya sudah better. Yep, better. Oke. Nah, thank you tadi buat Ray sama si Kevin Billy. Nah, kalau dari Ko Edwin, kira ada yang mau ditanyain nggak tentang mungkin makronya atau teknikal gitu? Kebetulan ada tim komplit nih. Mungkin lebih diskusi aja kali ya. Kita kemarin minggu ini atau minggu lalu kayaknya ada yang soal Biden mau sign executive bill tentang kripto. Menurut kalian itu bagaimana? Ada efeknya ke market nggak? Nah, gimana Ray? Menurut lu gimana? Waduh, gue belum ngikutin tuh yang si Biden sign ke bill. Katanya Sign. minggu ini loh itu. Dengar baca dari berita sih bilangnya minggu ini. Gue inget last week Biden emang ada speech di Capitol ya, kalau nggak di Capitol itu. Iya. Cuman iya kalau yang itu, tapi gue update sih tentang yang dia mau sign. Tapi kalau seandainya sebuah news, kalau for me kalau seandainya itu udah menjadi sebuah news dan marketnya nggak react, harusnya it should be fine, karena kalau seandainya it's bad for the market, harusnya udah jadi headline di kripto yang biasa gue riset sih. Karena sebenarnya malah
pada saat ini banyak dari Russia ini is trying to put their money into the Bitcoin market gitu loh. Makanya itu salah satu faktor kenapa di saat Nasdaq-nya making lower low dan lain sebagainya, si BTC-nya masih cukup konsol stabil gitu. Setuju banget sih. Sekarang emang kripto kayaknya lebih stabil dibanding Nasdaq ya. Dan kita lihat itu agak lumayan parah itu keturunannya. Kan again, kalau seandainya kita lihat Nasdaq, all the companies itu performance-nya itu based on the earnings kan. Nandanya inflation dan nggak ada demand, harga cost naik, membuat otomatis earnings mereka bakal turun, apalagi most of the tech company masih burning money gitu loh. Makanya all the tech company at the moment is shit very bad. Kalau seandainya kita lihat dari cryptocurrency, itu kan pergerakannya nggak related to earning growth dan sebagainya, malah lebih ke misalnya kalau smart contract kita lihat dari total value transaction-nya dan lain sebagainya, dan itu nggak terlalu sebenarnya terpengaruh secara langsung dari kenaikan harga komoditas yang lumayan tinggi. Jadi itu for me one of the reason why at the moment Bitcoin itu lebih stable. Meskipun kita tahu money flow itu benar-benar sangat deras, itu lebih ke gold market dan silver market. Yang itu kita tadi bahas ya, sekarang lagi turun banget gitu. Tapi yang quite interesting itu sebenarnya 2-3 minggu yang lalu kayaknya IHSG hampir menyentuh all time high itu ya. Jadi dia quite strong sebenarnya gitu. Mau untuk sekarang perekonomian Indonesia bisa dibilang coming back to life atau gimana kalau menurut kalian? Kalau seandainya kita lihat dari pergerakan IHSG, sebenarnya bukan kuat, tapi ada teman negara Asia kuat yang lumayan perang Ukraine dan Rusia ini, karena sebenarnya kedua negara ini tuh sebenarnya secara langsung ataupun tidak langsung diuntungkan dari perang, karena kan most of our earnings growth itu coming from the commodity, dan kita actually negara komoditi. Kalau seandainya kita lihat di ETF US namanya kode Indo, which is ini namanya Indo Corporation, itu karena kenaikan komoditi flow money itu emang go emerging market like Malaysia and ini Indo which Energy Corporation aja dari bulan Februari naiknya sampai 1.500 karena ya memang harga komoditinya lagi gila-gilaan. Even hari ini nickel reach all time high di 100.000. Iya. Terus kita lihat pergerakan coal break $400 yang no one actually predicted lah. Kuda hitam, coal yang udah dihina-hina, dan sebagainya. Tapi we never know, di saat perang ini terjadi, malah yang kuda hitam itu yang menjadi source of profit di market kuartal ini gitu loh. Jadi that's one of the reason kenapa Indonesia itu pada saat ini memang kuat. Selain itu, kita tahu MSCI dari Rusia itu udah mau udah pada outflow, udah pada keluar dari sana, ya pasti ada info ke negara-negara lain, which one is looking at Indonesia. Jadi outflow dari Rusia itu ya perginya juga ke kita. Setuju. Very good explanation. Ini yang dua pada nge-lag nih kayaknya. Halo. Iya nih. BTW si Ray ini dari ini kok, di Aussie juga tinggalnya. Aussie, oke. Ya. Sekarang di Aussie masih. Iya. Dan si Ray ini kebetulan main crypto. Kita juga di Aussie. Oh. Jadi si Ray ini main marketnya nggak cuma di crypto aja, jadi dia mainnya market lokal dan market luar juga. Tuh, makanya. I see. Ya.
BTW Ray, menurut lu tentang rate hike nanti apakah penurunan bakal cukup signifikan atau banyak juga bilang kemarin price in juga gitu ya. Menurut lu gimana Ray? Pada saat ini yang tadi udah gua bilang, kalau seandainya di bulan lalu gua bilang we have to be more cautious di saat FOMC coming, which is tanggal 16 nanti. Tapi sekarang we don't need to worry karena market has priced in the up, which is karena udah diinfoin minggu lalu. Actually, reduce the uncertainty di market. Cuman yang kita takutkan ini Powell ini seakan-akan sekarang lagi jaga kandang karena dia mau nerekamnya dengan apa? Kiss. Karena yang again gua bilang CPI index dengan angka inflasi 7,5%. Apakah bisa turun dengan kenaikan interest rate cuma 0,25% atau 0,5%? Itu at least kita butuh interest rate angka kisaran 3% sampai 4%. Untuk ke 4% kan at least harus naiknya ya 50 basis point atau 75 basis point dan kayak gitu kan nggak mungkin 25 nggak mungkin 25 basis point terus karena kan terlalu lama. Yang kita takutkan ya itu mungkin pada bulan Mei, bulan Juni atau bulan Juli tiba-tiba Powell bakal naikin interest rate di 50 atau 75 basis point dan itu sebenarnya bakal hit cryptocurrency and stock market. Jadi sebenarnya kan sebenarnya gue bilang we need to get ready di saat crypto itu turun ke angka 30.000 per koinnya. Nah sekarang istilahnya to reach that number ini tuh sekarang lagi di delay karena pengaruh dari adanya Ukraine and Russia. Jadi kan sekarang instead of a bit hawkish, sekarang lagi a bit leaning towards dovish gitu loh. Ntar bulan Mei, bulan Juni tiba-tiba di saat geopolitikalnya udah mereda ya tiba-tiba untuk ngejerin pergi ya takutnya di bulan Juni atau Juli tiba-tiba naik 50 basis point terus bulan depannya 50 basis point. Nah itu sebenarnya yang khawatirkan di market for the next 6 months. Thank you Ray. Anyway, kok dari kok Endo katanya mau pamit dulu. Silakan kok. Thank you ya kok. Ya, jadi thank you ya. I'll continue watching tapi mungkin jangan waktunya kalian untuk lebih sharing. Thanks for having me here semua. Thank you so much. Kita catch up lagi kapan-kapan ya. And thank you so much for having me tonight. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Nah sekarang, hello Ray, Bill, gimana apa kabar? Baik. Yo. Udah lama kita nggak live Cheers. 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 Nih, gue punya alkohol juga nih. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Mungkin seputar tentang teknikal, tentang fundamental, silakan. Nah, ini nih, gue ada pertanyaannya dari Bro David. Malam kejo di saat market crypto merah seperti ini, yang upside-nya dan potensi bagger besar dari koin mana? Ini kayaknya aku harus nanya ke Kevin Billy kayaknya. Bill, yang mana, Bill? Nah, nanti jadinya yang mana? Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan ke kolom komentar ya. Bill? Beda, aku jawab dulu deh. Mungkin kalau ditanya bagger ya, mungkin kita bakal bilangnya mungkin potensi balik kali ya, balik dulu. Kalau potensi balik, aku nggak bilang bagger deh, aku bilangnya mungkin yang bakal strong itu sandbox bakal strong, mana bakal strong lah. Jadi kalau itu koinnya masih bisa kalian cicil beli buat invest gitu sih, gitu ya. Gitu. Ray, mau tanya dong, Ray. Hah? Mau tanya dong. Iya. Jadi kira-kira mungkin banyak yang nggak tahu juga kan. Nikel kenapa bisa sampai 100% lebih? Gara-gara news apa? Itu pada takut
short supply, terus ini pada nge-squeeze short, jadi ya kayak tiba-tiba ya kayak model-model apa tuh namanya yang GameStop itu, GameStop. iya, short. Tapi Nah, squeeze-nya karena ini nggak nanggung sebenarnya loh. nggak struktural. Lah, Cole kemarin juga gitu kok, cuman ya emang Cole nggak terlalu heboh ya. Cole itu em, dari tingkat supremasinya Nickel tuh lebih keren daripada Cole gitu kan. Jadi nggak di highlight. Cuma ini Nickel bener-bener di highlight banget. Mobox masih oke ya, Jo. So far Mobox masih oke kalau aku lihat ya. Karena apa? Mungkin karena ada juga yang nanya di ini ya, di apa? Request message, ada DM. Jadi kalau ditanya sebenarnya gini guys, mungkin sebenarnya kalau kalian mau invest sesuatu di kripto, setiap kripto itu kan punya karakter yang masing-masing yang berbeda dan punya market cap yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya kalian nggak bisa ya kayak semua kripto disamakan ketika kalian mau masuk dan keluar. Jadi sebenarnya kripto itu sama kayak saham gitu ya. Kayak contohnya mungkin ada saham yang memang blue chip kayak BBCA gitu kan. Kalian mau masukin berapa juga naik turunnya nggak gede gitu kan. Tapi ada juga yang mungkin market cap-nya kecil, jadi dia very volatile gitu kan. Ada yang istilahnya ya bisa turunnya cepat gitu ya. Jadi makanya Mobox itu sebenarnya masuk kategori kecil. Tapi so far kalau mulai tanya Mobox itu masih oke atau enggak, aku sih secara fundamental masih oke. Nah, tinggal kita lihat pelan-pelan ya. Kenapa? Kenapa masih oke? Karena Mobox itu masih disupport sama Binance. Ya, kecuali kalau Binance bilang, Binance bilang gue udah nggak bakal masuk ke Mobox lagi atau cut. Nah itu udah aku bilang very bad ya. Karena kan Mobox kan diinvest sama Binance sih. Itu ya. Terus Bill, kira-kira metaverse apa Bill? Yang beggar dari si Billy. Beggarnya mungkin dari harga sekarang lah ya kita ngomongnya. Mungkin simpelnya gitu lah. Menurut gue sih sandbox oke lah, bisa lah, tapi mungkin untuk beggar yang kayak 10-20 kali lipat sepertinya itu terlalu udah sulit agak itu. gitu kalau misalkan kita masuknya dari big caps ya Jo. Betul, setuju. Nah mendingan kalau misalkan mau yang benar-benar bisa bikin kaya raya gitu yang jadi jutaan dolar, masuklah dari yang si kecil. Masuk lo Bitcoin gitu. Enggak juga. Aduh. Masuk dari yang proyeknya kecil, dari pas dia masih mungkin listingnya baru di BSC ya Jo ya. Nanti ketika dia pindah itu baru menurut gua bisa akan berkali-kali lipat lah. Tapi kalau misalnya untuk 1 atau 2 kali lipat, gua sandbox sih masih bisa. Ya, 1 atau 2 kali lipat gue agree sih. Masih bisa. 1-2 kali kan paling balik ke ATH kan? Kalau bilang? Ya, kurang lebih 2 kali lipat ya. Oke, ya. Mungkin aku mau info buat ke teman-teman di bawah. Mobox ya. Enggak, itu udah aku jawab tadi. Buat info teman-teman ke bawah bahwa ya market mungkin terlihat masih sideways, diam. Semuanya ingin menunggu kayak di spotnya itu bisa naik berkali-kali lipat. Mungkin aku bakal update sedikit ya tentang kita, maksudnya mungkin cari cuan itu bisa banyak lah, nggak cuma dari spot ya. Mungkin teman-teman kebanyakan main spot. Salah satunya saat ini kita lagi aktif banget nih di premium members kita main trading dari sisi feature gitu ya. Ketika dia naik kita main long, ketika dia bawah turun kita main short. Jadi cuannya kita coba untuk naik atas atau bawah supaya ya maksudnya ketika bullish ya of course kita bakal cari cuan dan pastinya di spot ya kalau bullish ya. Kalau di kalau kita ngomongin long gitu kan. Nah, tapi kalau bearish juga kita bakal mainin juga tuh dari sisi ini, dari sisi feature kita mainin juga gitu sih. Contohnya kemarin kita, tapi di lain hal, di saat market lagi kurang enak juga, masih turun juga, kita biasanya cicil-cicil koin, terus kita cicil beli NFT gitu loh. Nah, contohnya kemarin kita lagi main NFT juga. Jadi buat teman-teman sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan di saat lagi bearish juga. Bearish pun juga bukan berarti kalian jelek juga. Kalau buat orang yang invest itu pasti bisa buat cicil untuk invest lah. Kalian beli lagi kesempatan buat serokan, buat diskon gitu kan.
Jadi sebenarnya ya kalian mau cari cuan juga bisa dari banyak hal gitu ya. Terutama staking juga gitu. Nah, terus nanti ini kan ada box nih tadi sempat ditanya. Kita kemungkinan hari Jumat nanti bakal ada, kami satu Jumat kita bakal ada training, bukan training sih, sharing session di premium members tentang player Mobox yang main per minggu itu bisa dapatin 50 sampai 100-an dolar per minggu gitu loh. Jadi di situ nanti kita bakal belajar juga sih gitu. Jadi dari play to earn. Terutama kalau kemarin kita kan sempat bahas tuh dari sama Kevin Daly tentang bomber kripto ya gitu. Gimana cara kita cari cuan di sana gitu. Jadi cari cuan sebenarnya kalau kalian main di kripto enak banget. Kalian selain bisa kalau market bear atau bull ya tadi aku bilang feature, terus bisa di leverage lagi kan kayak gitu. Ray, lu masih aktif main feature nggak? Atau nggak Kagak. kepegang? Lagi nggak kepegang ya? Kagak, lagi males. Gara-gara si Kevin Billy 100% Kalau gua ininya witratnya. bukan, kalau Oh. gua mikir kayak waktu itu nggak tidur weh sampai jam 12 sampai jam 1. Aduh, Mainnya dikit, kayaknya sacrifice gua lebih gede. setuju. Mungkin beberapa makanya ada masing-masing preferis yang bisa yang masuk kan. Aku pun juga sebenarnya di feature nggak terlalu inilah main gitu kan. Kalau si Billy gimana Bill? Kadang-kadang masih. Masih. Gua kan kadang-kadang ngelempar trading plan kan. Jadi Sekalian nyoba kalau ya. misalkan ngelempar doang nggak dipakai kan sayang juga Panas. kan. Setuju. Apalagi menang terus ya Jare ya. Iya, makanya. Winternya masih kena semua ya. Apalagi hit terus kan kalau nggak ikut kan sayang. Ya, Jadi nanti masih lah, cuma memang tapi balik lagi gini sih, maksudnya kita punya plan, memang kemarin itu plan jalan semua, tapi kalau misalkan tapi tetap ya jangan sampai overconfidence, maksudnya Setuju. menang 5 kan ke-6-nya bisa jadi kalah, makanya jangan sampai masuknya banyak gitu yang ke-6-nya pas ke-6-nya kena ternyata loss. Jadi tetap ya, maksudnya alokasinya diatur. Kalau udah cuan, ya udah dibungkus dulu, mungkin dipindahin ke wallet biar supaya porsi di wallet future-nya itu tetap sama. Nah, gue pengen dong mungkin dari sisi si Billy. Bill, seberapa penting stop loss dan seberapa penting trailing stop? Itu penting banget sih, apalagi kalau misalkan kita ngomong main future yang leverage-nya itu 50 kali, 100 kali. Jadi, maksudnya ketika tujuan futures itu kan kita main leverage kan karena kita range-nya pendek. Mungkin bukan karena lah uangnya gitu ya. Mungkin kalau kita masuk di spot 1 juta, terus kita kali 100 di future 100 juta, bukan berarti kita nggak ada uang gitu buat masuk 100 juta. Cuma yang jadi masalah itu sebenarnya rangingnya. Kadang-kadang cuannya itu, upside-nya itu cuma kayak duan karena market lagi sideways, terus tektok gini kan Jo. Jadi enaknya kan memang tektok atas bawah, bolak-balik gitu kan. Betul. Nah itu biasanya range-nya nggak terlalu besar. Kalau cuma 1-2% kan kayak kan, nah makanya kita fungsiin si leverage itu, dan sangat-sangat berasa gitu. Kalau misalkan 1% aja kita telat buang, ya itu kalau kali 50 udah 50% hilang, udah setengah cuan hilang. Setuju. Jadi bener-bener kalau misalkan kita mau, apalagi kita tinggalin ya, kalau gue kan tipenya future, tapi yang agak swing, yang agak gue tinggalin. Jadi kadang-kadang bisa nginep tidur semalam, tapi bukan berarti gue nggak kontrol loh. Jadi belum merem gitu ya, gue udah setting, oke ini stop loss di sini, ini udah pasang. Ya, pasang baru tidur, ya ntar besok pagi kita lihat apakah dia kena stop loss atau kena TP gitu. Tapi setidaknya kalau udah jalan ya kita nggak bakalan loss, karena tetap gue akan pasang di atas area beli gue. Jadi bener-bener jaga equity kayak semalam lah. Ada yang pasang TP di 39 terus sekian ya. Tapi cuma sampai 39 600 gitu misalnya. Terus dia balik ke level stop loss, bukan berarti gue hilang barang loss loh, gue masih profit loh, tapi mungkin profitnya tidak sebesar ketika pas gue tinggal tidur. Tapi gue masih profit, gue nggak loss aja, gue udah cukup bersyukur di situ gitu sih Jo. Jadi penting banget lah buat marketnya
4 jam, kita nggak bisa mantauin terus-terus Ya gini. Nah, jadi teman-teman, terutama gitu. soal masalah trading, kalian nggak bisa selalu buat yang trading plan tuh bullish aja gitu loh. Tapi kalian juga harus siapin kalau sampai dia stop loss di mana gitu kan. Dan terutama ya kebetulan nanti kita bakal lagi buat tanggal untuk premium saham sama premium kripto, kita bakal bikin pelajaran. Pertama untuk kripto bakal pelajari tentang feature, terutama buat teman-teman yang belum belajar. Kedua, kita bakal ngajari stop loss dan trailing stop buat premium sama premium saham sama premium kripto ya. Jadi nanti kita bakal ada sessionnya. Nanti aku bakal buat tanggal mainnya ya, gitu. And anyway, ya Kejo nanti di save ya IG live-nya. Yap, siap. Udah, Bill, Ray, mungkin kita udahin dulu ya, untuk IG-nya ya. Nah, BTW mungkin satu pertanyaan yang kita mau jawab dulu deh. Bagaimana cara main feature pakai isolate atau cross dan leverage-nya berapa dan bagaimana membuat margin rasio rendah? Nah, mungkin lebih enaknya yang ngejawab si Billy lah, Billy. Bill, tolong bantu jawab, Bill. Bagaimana cara main feature? Ya. Kirain si Ray. Oke. Jadi mungkin gini, pertama kalau kita ngomong mau pilih isolated atau cross gitu ya, itu pertama kita harus lihat stop loss kita tuh bisa berapa banyak. Ya, kalau misalkan nih ya, kita 5% ya. Dan kita main cuma mau 20 kali 20, yaitu nggak cross. Itu isolated aja, karena kalau isolated itu masih 100%, kayak 5 kali 20, ya itu 100%. Jadi bener-bener dompet kita yang dimasukin koin itu ya jadi 0. Tapi kalau misalkan stop loss kita jauh, bisa sampai 200-300%, ya itu isolated udah pasti jangan. Ya mau nggak mau kita harus cross supaya untuk bumper, supaya ketika nanti turun 300-400%, ternyata itu masih di trading plan kita, ya walaupun 300-400%, tapi masih ngomong itu di trading plan, berarti mungkin ada salah di trading plan-nya di awal. Nah, itu yang akan membedakan, misalkan masih cukup minus 100% di isolated aja. Ya, nanti kalau misalkan nggak cukup baru di cross gitu. Terus kalau misalkan gimana membuat kalau gue sih gini ya, biasanya ya gue akan lu batasi minus gue tuh jangan sampai 100%. Ya, tapi jadi kalau misalkan 100%, terus stop loss kita 4%, berarti gue cuma akan leverage itu maksimal 25 kali. Ya, jadi gue nggak akan pernah mau dia lebih dari 100%. Ya, jadi sesuaikan aja. Kalau misalkan minus stop loss kita bisa toleransi sampai 2%, trading plan ya, minus 2%. Ya udah masuk 50 kali boleh. Balik lagi harus disesuaikan sama support resistance. Harus tahu technical. Berapa persen naik, berapa persen turun. Itu baru nanti disesuaikan, nanti leverage baru akan mengikuti sesuai trading plan. Mau nggak mau harus begitu, karena kita nggak pernah bisa ngatur chart itu geraknya kayak gimana. Jadi apa adanya ketika kita mau masuk adjust di situ. Gitu, Jo. Oke, thank you, bro. Ya. Oke. Jo, Jumat dia ada CH Crypto dong. Siap, nanti Jumat kita bakal bahas ini ya, CH ya. Oke. Nah, Ray, Bill, mungkin karena udah jam segini juga, kita pamitan dulu aja kali ya. Nanti kita bakal live lagi bareng lagi ya di next sessionnya. Terutama buat teman-teman premium. Nanti kita bakal update lagi, bakal ada kita bakal ngobrol untuk ngebahas tentang Nbox, Mobox, terus juga ada untuk masalah trailing stop ya. Terutama juga ya kita bakal belajar feature juga nantinya. Oke. Yaudah, Ray, selamat malam. Oke.